Sans SMP Season 5. Di sini kita akan bertahan hidup selama 100 hari dengan berbagai macam kesulitan dan masalah. Mulai dari mod-mod yang aku nggak paham sampai internet yang nge-lag. Oh ya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kalau gitu, mari kita mulai 100 hari di Sans SMP Season 5. Hari pertama, aku muncul di dalam kapal yang sangat indah. Lalu aku keluar dan menikmati udara segar di depan kapal. Aku bertemu Tarmiji yang sedang berjualan seblak dan pop ice. Setelah menyapa Tarmiji, aku duduk santai di kursi sambil mengambil hadiah uang dari hasil login di Sans SMP. Kurang lebih aku mendapatkan $2 dari hadiah harian. Setelah itu aku menggunakan dolar itu untuk membeli diamond yang dijual di toko Sans. Dan akhirnya aku punya 9 diamond di awal permainan. Aku baru sadar bahwa kapal yang aku tumpangi diserang oleh gurita. Tanpa disengaja, aku melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Setelah itu, aku pergi menyelam menjelajahi lautan ini, dan aku bertemu tempat untuk ngegacha barang-barang bagus di Sans SMP. Setelah itu, aku lanjut berenang lagi dan memasuki beberapa bangunan yang ada di dalam lautan tersebut. Aku juga bertemu dengan rumahnya SpongeBob, Squidward, dan Patrick. Tapi di sini, bukannya ketemu sama Patrick, aku malah ketemu sama Akmal. Karena aku takut sama Akmal, aku langsung kabur untuk menyelamatkan diriku. Bukan hanya Akmal yang aku temui, aku juga bertemu Bambang, Asep, Anto, Sujinem, dan Pak Ijo. Nama disamarkan. Di awal aku spawn tadi, aku dikasih barang yang lumayan keren. Jadi aku langsung memakainya. Ketika aku lanjut berenang, aku bertemu dengan Bang Rian dan juga Brand. Karena aku kepo, aku coba ikuti mereka berdua untuk masuk ke dalam mulut gurita itu. Hari kedua, aku muncul di tempat yang aku nggak tahu di mana. Tapi berdasarkan info yang aku cari, di sini kita harus mencari tempat untuk kita jadikan base kita. Di tengah-tengah perjalanan, aku bertemu bunga yang sangat indah. Setelah lumayan lama berjalan, akhirnya aku memutuskan untuk mencari kayu. Dan juga tidak lupa untuk mengambil bambu. Dan juga jangan lupa untuk mengambil buah-buahan. Setelah itu, aku lanjut lagi untuk berjalan-jalan. Tiba-tiba aku bertemu monyet. Dan aku tidak sengaja memukul monyet itu. Dan monyet itu pun langsung marah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah jangan memukul monyet yang sedang bersantai. Tapi beruntungnya aku berhasil kabur dari kejaran monyet itu. Aku berjalan begitu jauh sampai aku tidak sadar kalau hari sudah mulai malam. Aku bertemu buaya yang sangat besar, tapi aku memilih untuk menghindar karena aku nggak mau ngambil resiko. Aku bertemu bangunan aneh di tengah rawa-rawa. Ketika aku cek, ternyata ada chestnya. Aku langsung mengambil isi chestnya dan juga mengambil beberapa wool untuk membuat kasur. Dan jangan lupa makan. Setelah itu aku langsung berlari lagi dan aku bertemu bangunan aneh lagi. Aku iseng untuk melihatnya, tapi aku malah diserang sama laba-laba. Aku terjebak dan akhirnya mati. Aku langsung buru-buru untuk mengambil barang-barangku yang hilang. Aku berlari di tengah kegelapan dan bertemu tumbuhan yang sangat aneh. Aku juga lagi-lagi gak sengaja mukul monyet yang sedang bersantai. Ada. Aku langsung kabur, namun sayangnya aku kepleset dan mati. Hari ketiga, aku langsung buru-buru untuk mengambil barang-barangku. Aku mengambil semangka dan memakannya. Setelah itu, aku melihat semut yang ukurannya tidak normal. Setelah berjalan lumayan jauh, akhirnya aku sampai di rawa-rawa tadi. Untungnya, barang-barangku tidak ada yang hilang. Aku langsung memakai barang berharga ini lagi. Hari keempat, aku menikmati udara pagi yang sangat segar di atas gunung. Setelah itu, aku mencoba mengcrafting pickaxe dan mencari 3 batu. 3 batu itu aku crafting lagi jadi stone pickaxe dan setelah itu aku lanjut lagi mencari batu. Batu-batu yang aku kumpulkan aku crafting jadi kapak, pedang, dan lain-lain. Aku mengambil kol yang ada di dalam goa dan melihat zombie yang sedang sendirian di dalam kegelapan. Tidak lupa untuk mengambil iron. Setelah itu aku gelut lawan zombie. Keluar
Keluar dari goa, aku malah bertemu dengan belut yang terlihat sangat ganas. Karena aku iseng, aku coba memukulnya. Aku juga bertemu hiu yang sedang gabut di dalam air. Aku meletakkan kasurku dan mencoba melawan hiu itu. Tenang kok, aku menang. Tapi aku hampir mati. Karena aku tidak mau menetap di situ, jadi aku memutuskan untuk menjelajah lautan ini dengan kapal. Sampai aku bertemu paus yang besar. Tapi aku hiraukan paus itu dan mengamankan diri di dalam goa. Hari kelima, aku berenang bersama paus dan hiu yang ukurannya sangat besar. Setelah berenang, aku mulai meletakkan crafting tableku dan kasurku. Dan tidak lupa untuk membuat chest untuk menyimpan barang-barangku. Aku mengambil pumpkin yang aku temukan di dekat baseku. Setelah itu, aku melihat paus yang sedang terbang. Selain melihat paus yang sedang terbang, aku juga melihat paus yang sedang gelut. Ada juga paus yang sedang melakukan atraksi. Ternyata di laut ini juga ada ubur-ubur. Aku mengcrafting pickaxe dan menjelajahi goa tersebut, sekaligus menerangi goa itu. Aku bertemu koal yang sangat banyak. Hari ke-6, aku terbangun di pagi hari yang sangat indah. Udaranya pun sangat segar. Setelah menikmati pemandangan laut di pagi hari, aku pergi mencari kayu untuk aku simpan. Aku membuat furnace dan membakar iron hasil miningku kemarin. Iron yang sudah matang aku crafting jadi iron X. Jangan lupa makan dan aku lanjut lagi untuk mencari kayu sampai sore hari. Malamnya aku menerangi baseku dengan lampu supaya monster-monster jahat gak ada yang muncul. Setelah lelah bekerja, aku pergi tidur. Esok paginya aku melihat telur burung yang ada di baseku. Karena aku iseng, aku coba untuk menginjak telur tersebut. Tiba-tiba muncul seekor penguin yang sangat imut. Dan dia memberikan isyarat dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan dia tiba-tiba duduk di atas telur tersebut. Yang berarti telur tersebut itu miliknya. Aku diajarin berenang sama penguin itu, dan betapa kagetnya aku ketika melihat dia berenang di atas air. Aku melihat burung yang sedang terbang. Entah apa yang terjadi, burung itu hanya terbang diam di tempat. Setelah melihat burung itu, aku malah diserang menggunakan bola salju oleh penguin ini. Aku mencoba kabur dan bertemu babi yang sedang menggunakan topeng ayam. Aku diikuti oleh penguin tadi, tapi bedanya kali ini si penguin pakai topeng. Aku menebang kayu dan melihat... Em, lupakan. Aku mengambil sugar cane yang aku temukan, lalu memakan buah apel. Dan lanjut lagi menerangi baseku agar tidak gelap. Aku dikejutkan dengan kedatangan penguin itu lagi. Namun kali ini dia bisa terbang. Kedatangan dia kali ini membuatku bahagia. Karena aku diberi kue yang sangat banyak. Setelah ngobrol cukup lama dengan penguin tersebut, aku menanam sugar cane yang aku temukan tadi. Tidak lupa makan malam dan menyimpan semua barang-barangku di dalam chest. Esok paginya aku mengambil hadiah harian di Sunset SMP. Aku mendapatkan $2. Setelah itu aku mengcrafting shovel dan meratakan tanah di baseku. Di sela-sela aku bekerja, aku diberi kue oleh penguin tadi. Lalu aku langsung menyimpannya. Aku mengcrafting pickaxe dan meratakan batu yang tersisa. Setelah itu aku makan kue pemberian dari penguin tadi. Hari 9, aku memulai hariku dengan memukul bunga. Setelah itu aku membuka buku yang aku dapatkan di awal spawn tadi. Aku mendapatkan banyak sekali hadiah dari buku ini. Aku berencana untuk membuat sawah pribadiku. Jadi aku mulai menambal bagian-bagian yang lubang dengan tanah. Setelah itu aku masuk ke dalam goa dan gelut lawan zombie, creeper, dan dua zombie yang memakai armor dan juga membawa pedang. Aku mendapatkan helm ini dari membunuh zombie tadi. Aku mencoba memining iron dengan tenang, tapi aku dikagetkan dengan kemunculan penguin kemarin. Tapi aku tetap fokus untuk mencari iron. Penguin tadi berubah menjadi seorang villager yang membawa emerald. Jadi aku mencoba menukarkan daging zombie yang aku punya dengan emerald itu. Lalu aku lanjut lagi mining koal. Hari 10, aku membakar semua hasil miningku kemarin. Sambil menunggu airnya selesai dibakar, aku ngeratain tanah sekaligus menambal bagian-bagian yang berlubang. Aku dikagetkan dengan munculnya dua orang ini, tapi aku hiraukan aja. Iron yang aku bakar tadi aku crafting jadi full iron armor dan langsung memakainya. Akhirnya di hari ke-10 ini aku sudah full dengan iron armor. Setelah itu aku pergi merapikan inventoriku dan pergi tidur. Hari ke-11, di sore hari aku melihat paus yang sedang dibawa terbang. Entah apa yang mereka lakukan di atas sana. Aku melihat kupu-kupu yang sangat indah. Sampai aku gak sadar bahwa ada paus yang sedang terdampar. Aku tiba-tiba dikasih hadiah kupu-kupu sama penguin ini. Aku gak nyangka bakal dikasih kupu-kupu. Di tengah-tengah hujan, aku memutuskan untuk memanen sugarcane farmku. Sekaligus melubangi tanah untuk aku isi air nantinya. Aku membuat sawah ini demi kelangsungan hidupku di Sunset SMP. Setelah selesai dicangkul-cangkul, aku memberi selip kayu di bagian pinggir sawah tersebut. Lalu aku mencoba memperbanyak biji
Makanya aku langsung menanamnya. Selain menanam biji-bijian, aku juga menanam sugar cane. Aku gabut menghancurkan batu-batuan demi untuk merapikan besku. Aku melihat makhluk hijau-hijau yang sedang berenang di pinggir laut, tapi aku hiraukan aja. Dan lanjut merapikan besku. Sampai malam hari tiba. Setelah itu aku memakan kue dan pergi tidur. Hari ke-13. Setelah server Sans mengalami perbaikan, ada beberapa update di sini. Mulai dari barang yang mengeluarkan cahaya dan minimap yang ada di atas kiri. Tapi karena aku kurang suka dengan mod yang membuat barang jadi mengeluarkan cahaya, aku memutuskan untuk menghapusnya. Aku meletakkan barang-barangku di chest. Setelah itu aku mengcrafting pickaxe dan mulai memining koal. Dan juga tentunya iron. Aku juga membuat tempat miningku sendiri. Di tengah-tengah jalan, aku bertemu goa. Jadi aku mencoba mining iron di goa tersebut. Aku ngedapeti topi ini dari laba-laba yang aku bunuh. Jujur topi ini sangat keren sampai-sampai aku nggak bisa melepasnya. Karena kelaparan, aku memutuskan kembali lagi ke atas untuk memakan kue yang masih tersisa. Lalu aku pergi turun lagi ke tempat miningku dan memining iron, koal, dan lain-lain. Aku bertemu blok aneh. Ketika aku coba hancurin bloknya, ternyata nama bloknya itu adalah Earth Crystal Shard. Aku lanjut mining lapis lazuli, diamond, dan masih banyak blok-blok lainnya. Aku bertemu ikan yang sangat aneh. Ketika aku deketin ikannya, aku malah digigit oleh ikannya. Untungnya aku berhasil melawan ikan itu. Aku lanjut menggali, membuat jalan, dan memining iron. Aku mencoba mengambil hadiah yang tersedia dan aku mendapatkan kunci untuk ngegacha di Sans SMD. Setelah merasa cukup dengan hasil miningku, aku kembali lagi ke atas dan meletakkan semua hasil miningku di dalam chest. Lalu aku ngebuat pedang iron, jangan lupa makan, dan aku pergi tidur. Hari ke-16, aku mengcrafting diamond pickaxe. Aku pergi ke tempat miningku untuk mencari lava dan mengubahnya menjadi obsidian. Lalu memining obsidian tersebut dengan jumlah yang lumayan banyak. Setelah obsidiannya cukup, aku kembali lagi ke atas lalu memanen farm yang sudah matang. Dan juga jangan lupa untuk ditanam lagi. Wheatnya aku crafting jadi roti dan memakannya karena kelaparan. Aku ngebuat portal nether, lalu nge-crafting flint and steel dan menyalakan portalnya. Setelah itu aku masuk ke dalam portal tersebut. Dan aku muncul di tempat yang aku nggak tahu ini di mana. Dan sepertinya aku tersesat. Dan ya benar, aku tersesat. Jadi aku harus mencari baseku lagi dengan menyeberangi lautan yang luas ini. Tapi beruntungnya aku bisa bertemu dengan baseku. Aku menanam spruce sapling yang aku temukan tadi dan juga menanam berry. Hari ke-17. Aku membeli pancingan di toko Sans. Selain itu aku juga membeli kapak. Pancingan yang aku beli tadi aku pakai untuk mancing di malam hari. Ketika aku ngeliat toko Sans lagi, ternyata ada yang jual pickaxe Neptunium. Dan aku langsung membelinya. Aku langsung merapikan inventoriku dan pergi ke Nether untuk membetulkan portalku yang rusak. Aku membuat jalan kecil di tengah-tengah lava, lalu membuat portal baru dan menyalakannya, lalu memasukinya. Aku muncul di dalam bangunan yang sangat menyeramkan. Aku rasa aku belum terlalu kuat untuk menjelajahi tempat ini. Aku menghancurkan portal tadi dan mencari tempat baru untuk membuat portal. Ketika aku sedang melihat kondisi sekitar, aku tiba-tiba diserang sama makhluk yang aku nggak tahu itu apa. Aku pun kabur ketakutan. Belum menyerah, aku lanjut lagi untuk membuat jalan, tapi tiba-tiba aku diserang lagi sampai-sampai aku terjatuh ke dalam lava. Walaupun aku berhasil keluar dari lava, namun ujung-ujungnya aku mati. Aku bersyukur barang-barangku tidak ada yang hilang. Aku lanjut lagi ngebuat jalan, ngebuat portal, lalu menyalakannya dan memasukinya. Aku senang portalku kali ini berhasil untuk diperbaiki. Setelah itu aku berencana untuk pergi ke tempat spawn awal untuk melakukan gacha. Oh ya, tadi aku ngedapetin topi kelinci ini dari hasil ngebunuh mob. Dan akhirnya aku pergi untuk menghabiskan kunci-kunciku untuk gacha. Ini semua adalah hasil aku ngegacha. Walaupun tidak ada yang bagus, tapi setidaknya aku sudah merasakan bagaimana rasanya ngegacha di Sans SMB ini. Aku nge-crafting anvil, lalu meletakkannya, dan aku meng-crafting beberapa armor yang terbuat dari diamond, lalu memakai semua armornya. Hari ke-21, aku menghabiskan hariku dengan memancing. Hari ke-22, aku sudah mempersiapkan semua peralatan yang akan aku gunakan untuk menjelajah di tempat seram yang aku temukan kemarin. Tanpa pikir panjang, aku langsung menuju tempat tersebut. Di sana, aku menghancurkan beberapa spawner dan juga mengambil isi-isi chest yang ada di sana. Aku juga melawan zombie yang memakai topeng aneh demi untuk memiliki topeng tersebut. Aku iseng naik turun di level ini. Aku bertemu zombie yang memakai topeng senyum dan aku langsung membunuhnya demi untuk merebutnya. Setelah pos menjelajah, aku pun balik pulang ke baseku, meletakkan chest dan menaruh semua barang-barangku di dalam chest tersebut.
Hari ke-24, aku menghabiskan hariku dengan memancing ikan di laut. Hari ke-25, aku baru saja membeli kapak baru yang sangat keren. Aku juga baru saja bertemu bangunan yang ada di dekat besku. Di dalam bangunan tersebut ada beberapa chest yang isinya lumayan bagus. Aku langsung mengambil isinya dan menaruhnya di chest yang ada di besku. Aku memanen farm gandumku dan tidak lupa untuk menanamnya lagi. Setelah itu aku pergi memancing. Hari ke-26, aku menebang pohon-pohon yang ada di besku. Ketika aku ngecek di toko Sans, ternyata ada yang jual armor keren. Jadi aku langsung membelinya dan memakai armor tersebut. Sorenya aku memanen farm berryku. Hari ke-27, aku crafting shovel. Lalu aku mulai menghancurkan beberapa tanah yang ada di besku. Aku juga masih melihat burung yang terbang di tempat. Sepertinya burung itu sudah gila. Aku juga menambal bagian-bagian yang berlubang. Aku memukul makhluk hijau-hijau. Setelah itu aku lanjut lagi menghancurkan bebatuan lagi. Persawahan yang sudah aku buat tadi aku timbun pakai tanah. Farm berry yang sudah aku buat pun aku hancurkan. Lalu aku menyimpan barang-barangku di chest. Setelah itu aku menebang sugarcane farmku. Oh iya, biji-bijian sebanyak ini tuh aku dapetin dari hasil jual beli dengan Cloyd ya. Malam harinya aku pergi memancing. Hari ke-31, aku mengambil hadiah harian berupa kunci gacha. Setelah itu aku berencana untuk pergi ke tempat spawn untuk menggacha. Tapi di tengah perjalanan aku bertemu mob yang memakai topi lucu. Aku mencoba memancingnya dan membunuhnya. Setelah itu aku langsung buru-buru